Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta selalu dikuatkan iman dalam menelusuri setiap hikmah dan tanda kebesarannya di muka bumi ini. Sebelum kita mulai pembahasan yang penuh tanda tanya hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar terbaikmu, dan subscribe agar sahabat beriman tidak tertinggal kisah penuh makna dan misteri di video-video berikutnya. Mari kita mulai dengan bismillah. Bumi ini begitu luas, terbentang dari timur hingga barat, dikelilingi samudera dan daratan yang menyimpan sejuta rahasia. Di balik peta yang telah kita kenal, di balik batas-batas geografis yang sudah diukur oleh manusia, masih ada tempat yang belum pernah terjamah. Tempat-tempat yang bahkan oleh ilmu modern pun belum mampu diungkap. Namun, jauh sebelum peta dunia dibuat, Al-Quran telah menyebutkan adanya wilayah-wilayah misterius yang sampai hari ini belum ditemukan secara pasti. Sebagian menyebutnya legenda, sebagian lagi meyakininya sebagai bukti kebesaran Allah. Sahabat beriman, pernahkah terlintas dalam pikiran kita bahwa di tengah luasnya lautan, di balik gunung dan lembah, bisa saja ada tempat yang tak terlihat mata manusia, tapi tercatat dalam kitab suci. Tempat yang menyimpan rahasia besar, menjadi bagian dari kisah para nabi, dan hanya Allah yang tahu pasti di mana keberadaannya. Kisah pertama membawa kita pada sosok yang namanya disebut-sebut di setiap akhir zaman. Ia bukan sembarang manusia, tapi makhluk yang kehadirannya menjadi tanda besar sebelum kiamat tiba. Dialah Dajjal. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Dajjal saat ini dipenjarakan di sebuah pulau misterius yang dijaga oleh makhluk aneh bernama Al-Jassasah. Nabi tidak pernah menyebutkan secara pasti di mana pulau itu berada. Namun beliau memberi petunjuk bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur dari daerah yang disebut Khurasan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Khurujud Dajjali min ardin bil masyriqi yuqalu laha Khurasanun. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan Khurasan. Khurasan di masa kini dikenal sebagai wilayah luas yang mencakup Iran bagian timur, Afghanistan hingga Asia Tengah. Namun, apakah mungkin pulau tempat Dajjal dipenjara berada di sekitar sana? Beberapa ulama dan peneliti berpendapat mungkin saja pulau itu berada di Samudra India atau dekat Laut Arab di sebuah wilayah bernama Socotra. Sebuah pulau di Yaman yang terkenal dengan keanehannya. Pohon-pohonnya tak seperti pohon di tempat lain. Hewan-hewannya unik dan banyak spesies yang tak ditemukan di bagian dunia manapun. Pulau Socotra disebut-sebut sebagai salah satu lokasi yang mungkin menjadi tempat Dajjal dikurung. Namun sahabat beriman, ada pula yang percaya bahwa Dajjal dipenjara di segitiga Bermuda, sebuah kawasan samudera Atlantik yang hingga kini penuh misteri, di mana kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Semua teori itu membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah tempat Dajjal bukan sekedar pulau di dunia fisik, tapi berada di dimensi yang tak bisa dijangkau manusia biasa? Karena sejak zaman sahabat Nabi, tidak ada satupun manusia yang pernah mengulang perjalanan Tamim Ad-Dari, satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Dajjal secara langsung. Kisah ini seakan mengingatkan kita bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ada batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat, dan disitulah rahasia Allah disembunyikan. Sementara itu, misteri lain yang disebut dalam Al-Quran adalah tentang sumber kehidupan abadi, sebuah mata air yang jika diminum, membuat seseorang tidak akan mati hingga hari kiamat. Dalam literatur Islam, mata air ini dikenal dengan nama Ainul Hayat. Kisahnya berkaitan dengan dua sosok agung, yakni Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika, Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana malaikat beribadah kepada Allah. Malaikat menjawab bahwa ada di antara mereka yang sejak diciptakan selalu sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya, hanya untuk beribadah tanpa henti kepada Sang Pencipta. Mendengar itu, Zulkarnain pun berharap memiliki umur panjang agar dapat beribadah lebih lama kepada Allah. Maka ia memohon agar ditunjukkan tempat di mana terdapat air kehidupan.
Dalam sebuah riwayat dikisahkan Zulkarnain bersama Nabi Khidir melakukan perjalanan panjang hingga sampai di suatu tempat yang gelap dan berkabut, tempat di mana matahari terbit dari ufuk timur. Di sanalah mereka menemukan mata air kehidupan itu. Namun hanya Nabi Khidirlah yang meminumnya, sementara Zulkarnain tidak sempat. Karena itulah banyak ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini menjalani kehidupan rahasia di tempat yang hanya Allah tahu. Menariknya, pada abad ke-14, seorang penjelajah Spanyol bernama Joan Fons de Brilliant juga melakukan ekspedisi mencari mata air kehidupan yang disebut Fountain of Youth. Ia menempuh lautan luas, melewati badai dan penyakit, namun tidak pernah menemukannya. Sampai akhirnya ia meninggal karena anak panah Indian. Seakan dunia barat pun mengulang kisah yang pernah diceritakan Al-Quran dan hadis ribuan tahun yang lalu. Sahabat beriman, bisa jadi mata air kehidupan itu memang ada, namun bukan untuk ditemukan oleh manusia biasa. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat ini seakan menjelaskan bahwa kehidupan abadi sejati hanyalah milik Allah, bukan pada air, bukan pada tempat, bukan pula pada dunia. Perjalanan kita berikutnya membawa kita pada tembok raksasa yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Sebuah dinding besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung dua bangsa perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok itu dibuat di antara dua gunung dengan bahan besi yang dipanaskan hingga membara, lalu disiram tembaga cair. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 97. فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ النَّقْبَةَ. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat melubanginya. Namun sahabat beriman, kisah ini menyisakan pertanyaan besar. Jika tembok itu benar-benar ada, di manakah letaknya sekarang? Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa tembok Zulkarnain berada di antara Kaukasus, di wilayah yang kini menjadi perbatasan antara Georgia dan Azerbaijan. Ada pula yang menyebutnya di Asia Tengah atau bahkan di balik pegunungan Altai. Namun, hingga kini tidak ada satupun bukti pasti. Ada pendapat yang lebih spiritual, bahwa tembok itu kini tertutup dari dimensi manusia. Allah menutup pandangan kita dari keberadaannya hingga waktu yang telah ditentukan. Saat hari kiamat mendekat, dinding itu akan runtuh dan Ya'juj Ma'juj akan keluar menyerbu bumi dalam jumlah yang luar biasa banyak. Nabi SAW bersabda bahwa setiap 1.000 manusia, 999 di antaranya adalah dari kaum Ya'juj Ma'juj. Bayangkan sahabat beriman, jika penduduk bumi sekarang mencapai 8 miliar jiwa, maka jumlah Ya'juj Ma'juj bisa mencapai triliunan. Jumlah yang tak terbayangkan, yang hanya bisa dikendalikan oleh kuasa Allah. Maka pantaslah jika tembok itu tidak tampak oleh manusia, karena jika mereka keluar sebelum waktunya, dunia akan hancur seketika. Dan di balik kisah tembok itu, tersimpan pula misteri gunung yang menjadi penopang bumi. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabatnya Abdullah bin Salam. Ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, dengan apa bumi ini ditegakkan?" Rasulullah menjawab, "Dengan gunung-gunung." Lalu Abdullah bertanya lagi, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah SAW bersabda, "Dengan Gunung Khaf." Gunung Khaf digambarkan sebagai gunung besar yang mengelilingi bumi, terbuat dari batu zamrud hijau. Pantulan cahayanya membuat langit tampak biru. Sebagian ahli tafsir mengatakan, gunung ini merupakan induk dari seluruh gunung di dunia. Letaknya diyakini antara Yordania dan Arab Saudi. Ada pula yang menyebutnya di Yaman, dan sebagian menyebut di Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun yang paling menarik, ada keyakinan bahwa di sekitar Gunung Khaf terdapat sebuah tempat bernama Al-Khadir
yaitu pulau di mana bertemunya arus sungai dan laut. Di tempat itu, menurut sebagian ulama, tinggallah seorang hamba Allah yang solih, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Hingga kini, Gunung Qaf menjadi simbol keagungan alam dan batas antara dunia manusia dan alam gaib. Sahabat beriman, kita telah menelusuri pulau misterius, mata air kehidupan, tembok raksasa, dan gunung yang menyelimuti bumi. Namun masih ada satu tempat lagi yang kisahnya disebut dalam Al-Quran. Tempat yang penuh kemegahan dan menjadi simbol kekuasaan seorang nabi yang luar biasa kaya dan berwibawa. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa sebagaimana disebut dalam surah Shad ayat 35. Qala rabbi ghafirli wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Allah pun mengabulkan doanya. Sulaiman diberi kekuasaan atas manusia, jin, bahkan angin. Ia membangun istana megah dari kaca yang begitu jernihnya, sampai tamu-tamunya mengira itu air. Al-Quran mencatat peristiwa itu dalam surah An-Naml ayat 44. Qila rahat khuli sarha, falamma ra'athu hasibatu lujjatan, wa kasyafat an saqaiha. Qala innahu sarhun mumaradu min kawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, lalu disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ini hanyalah istana licin yang terbuat dari kaca. Berkatalah istrinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Namun di manakah istana itu kini? Menurut sejarah, bangunan megah tersebut telah runtuh. Yang tersisa hanyalah reruntuhan di Yerusalem yang kini dikenal sebagai tembok ratapan. Bangsa Yahudi menyebutnya kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan struktur batu besar di bawah kota lama Yerusalem yang diyakini sebagai sisa istana Nabi Sulaiman. Penemuan ini memicu perdebatan besar karena letaknya berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa, tempat suci umat Islam. Beberapa kalangan Yahudi bahkan berusaha menggali area tersebut untuk menemukan kembali kuil Sulaiman, meskipun tindakan itu bisa membahayakan struktur Masjid Al-Aqsa di atasnya. Hingga kini lokasi pasti kuil itu tetap menjadi misteri. Apakah benar berada di bawah tanah Yerusalem atau sudah hilang ditelan waktu? Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Sahabat beriman, dari 5 tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran ini, suatu hal yang pasti, bahwa semua mengajarkan kita tentang keterbatasan manusia, bahwa tidak semua yang disebut dalam wahyu bisa dijangkau dengan mata dan akal. Ada hal-hal yang hanya bisa diimani, bukan dibuktikan. Dan disitulah letak keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan segala isinya dengan penuh rahasia. Mungkin satu saat nanti manusia akan menemukan sebagian dari misteri ini. Tapi sebelum itu terjadi, biarlah kita jadikan semua kisah ini sebagai pengingat bahwa dunia ini hanyalah sebagian kecil dari ciptaan Allah yang tak terbatas. Sahabat beriman, semoga kisah ini menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tapi juga sumber ilmu dan misteri yang belum semuanya tersingkap. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak kebaikan dengan menekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah penuh hikmah di video berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang insya Allah lebih menakjubkan dan penuh pelajaran kehidupan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi cahaya iman untuk melihat kebenaran meski tersembunyi di balik misteri alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.